Setelah mengintai selama beberapa waktu, akhirnya petugas Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menyergap penyelundup benih-benih lobster di Lampung Senin lalu. Sebanyak 10 peti berisi sekitar 52.000 benih lobster senilai 7,8 miliar rupiah disita petugas. Benih lobster dari Kabupaten Pesisir Barat ini akan diselundupkan ke Vietnam. Dari pengakuan dua tersangka, benih-benih lobster ini dibawa dari Kabupaten Pesisir Barat menuju Jambi melalui jalur darat, baru dikirim ke luar negeri. Jadi kalau kita bicara titik rawan, semua juga tergantung niat ya. Daerah kami yang menghasilkan BBL itu kan ada di Pesibar. Tetapi kan tadi dari Pesibar juga bisa saja bukan hanya di Pesibar. Misalnya dari luar Lampung yang ngambil lewat jalur kita lewat Lampung. Jadi memang di sini kami selalu bekerja sama dengan SDKP dari KKP ya. Usai penyelidikan awal, sebagian besar benih lobster kemudian dilepas liarkan kembali. Pelepas liaran ini dilakukan di perairan Pantai Kelapa Kunjir yang memang merupakan habitat lobster di Lampung. Sekarang saya akan coba melepas liarkan benih-benih lobster ini. Iya. Masih berenang. Ini kan tangkapan lumayan besar begitu ya. Dan tadi seperti Papung ceritakan juga, ada orang yang berperan sebagai kurir, ada yang menangkap, ada yang juga mengepul. Nah ini sebenarnya kerja sindikat atau gimana sih? Kalau lihat kayaknya rapi gitu, terorganisir gitu. Itu gimana Pak? Ya boleh dibilang sindikat, boleh dibilang kelompok. Tapi yang pasti mereka satu kesatuan melakukan kegiatan yang ilegal. Ya, mulai dari pembelian, mulai dari pengepulan, packing sampai ke pengiriman. Mereka tidak bayar pajak ke negara, dan itu yang menjadi target kami, supaya negara ini dapat PNBP. Nah ini kan sekarang ini di Lampung, sebelum-sebelumnya ini saya pernah liputan juga ada di daerah Palembang, ada juga di Sukabumi. Mereka ini sebenarnya satu kesatuan atau pisah-pisah atau gimana sih yang sejauh ini Bapak ketahui Pak? Mereka pisah-pisah. Oh pisah-pisah? Bisa. Tapi memang ada, kalau bosnya nggak banyak lah. Kami tahu bosnya nggak banyak, tapi mereka buka cabang sana gitu kan, bikin kelompok sana, ujung-ujungnya nanti kemana itu kan. Selanjutnya nih untuk melakukan pendeteksian ataupun pengungkapan lebih jauh, itu gimana caranya Pak? Ini kan yang kita dapatkan biasanya kurir lagi gitu. Nah ya itu tadi saya sampaikan, bagaimana untuk bisa menyentuh sampai ke sana. Kami punya kerjasama dengan PPATK. Ya kan. Dari situ kita bisa melihat alur keuangannya kemana. Kalau memang dibilang itu untuk pencucian uang, ya situ nanti bisa akan terlihat. PPATK luar biasa, dan selalu kami kita minta diberikan data. Artinya follow the money gitu Pak ya. Kita akan trace nih uangnya larinya ke siapa, dan ujungnya pasti ke bos besarnya dong gitu ya. Ya, bos besar juga nanti kan dibagi ke banyak orang lagi. Banyak di bawahnya. Mungkin juga ada yang main-main di belakang ya. Oke, Pak. Sampai arah sana. Karena ini menjadi target dan perintah dari Pak Prabowo selaku Presiden. Penyelundupan benih-benih lobster memang sudah ibarat narkoba. Sebabnya keuntungan yang didapat sangatlah tinggi. Jika di dalam negeri benih lobster dihargai sekitar 10 hingga 14 ribu rupiah, maka di Vietnam harga termurahnya mencapai 50 ribu rupiah. Jika dibiarkan hingga dewasa, harganya jauh lebih mahal lagi. Sepanjang 2024, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelamatkan lebih dari 5.500.000 benih-benih lobster yang akan diselundupkan. Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 750 miliar rupiah. Ion Hermawan, Dwi Ari, Lampung.